Bertemu kembali dengan saya, Cipta Hening, founder Sirul Asro. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kepada sahabatku semua, marilah kita saling bahu-membahu, saling gotong royong, menguatkan niat dan tekad agar kita mampu segera terbebas dari pandemi COVID-19. Telah banyak dikerahkan oleh seluruh kekuatan anak bangsa ini, baik itu para dokter, para tenaga kesehatan, para tentara, para TNI dan relawan semuanya telah bahu-membahu untuk memberikan sebuah sumbangsih agar perjuangan kita semua untuk melawan COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kehidupan kita kembali normal, ekonomi segera bangkit, sosial kemasyarakatan segera berkembang dengan baik seperti sedia kala. Dari segi kesehatan, telah banyak kita mendengar bahasan-bahasan baik yang pro maupun yang kontra. Dari sosial, ekonomi, kemasyarakatan, kita pun banyak mendengar bagaimana solusinya agar kita keluar daripada cengkraman wabah COVID-19 ini. Namun sangat sedikit yang membahas COVID-19 ini dari segi spiritual. Di dalam kehidupan masyarakat Jawa atau tradisi Jawa, di dalam menangani sebuah pagebluk atau wabah seperti saat ini, ada banyak cara. Yang cara-cara itu apabila kita pikirkan, apabila kita nalar, tidak ada hubungannya dengan cara-cara yang dilakukan dari segi kedokteran atau medis. Sebelum saya menyampaikan video ini, sebenarnya saya telah banyak sharing dengan para pelaku spiritual. Ada tanda-tanda apa dan kabar apa, dan bagaimana caranya agar diri kita ini dan bangsa ini keluar dari pandemi COVID ini secara spiritual. Kita diskusi beberapa bulan, dan rata-rata di antara kami menemukan pesan yang sama. Saya secara pribadi pernah bermimpi melihat laut yang begitu luas itu dijaring, dan isinya adalah manusia. Yang ada di dalam jaring itu bukan ikan, tetapi ternyata yang dijaring di lautan itu adalah manusia. Di dalam saya melihat jaring itu, dan di dalamnya ada manusia, begitu banyak, ribuan bahkan jutaan. Ada suara yang saya dengar, sopo sing ora ngupeni napase bakal kapundhut. Sopo sing ora ngupeni nafase bakal kapundhut. Sopo kang ora ngopeni napase bakal kapundhut. Begitu juga saya waktu melihat langit, dan langit itu seperti ada badai yang menyapu banyak manusia, ribuan bahkan
jutaan. Dan suara yang saya dengar itu hampir sama dengan bahasa Jawa. Sopo kang ora sambung nafase bakal kapundhut. Sopo kang ora sambung nafase bakal kapundhut. Sopo kang ora sambung nafase bakal kapundhut. Pesan yang saya terima, begitu juga dengan para teman-teman saya yang sama-sama laku spiritual, juga hampir sama pesannya. Bahasa Jawa, sopo kang ora sambung nafase bakal kepundhut. Di dalam bahasa Indonesia artinya, barang siapa yang napasnya tidak terhubung, tidak sambung, bakal berpulang atau meninggal. Perlu perenungan yang lama untuk menafsirkan mimpi ini, dan perlu berbulan-bulan saya dengan teman-teman yang lain mendiskusikan mimpi ini. Kalau kita tarik mimpi ini dengan pandemi sekarang, tentunya sangat erat hubungannya. Karena orang yang meninggal di saat dia terkena COVID, yang terganggu adalah paru-parunya, adalah pernapasannya. Berarti apabila napas seseorang itu tidak sambung, nah sambungnya ini kepada siapa? Kepada yang maha hidup, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Napas yang tidak sambung adalah napas yang lalai, tidak mengingat bahwa di saat naik turunnya napas ini, sesungguhnya kita berhubungan dengan Allah. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Maka apabila kabar ini menjadikan sesuatu yang menjadi kabar gembira bagi kita semua, tidak ada salahnya apabila napas kita rasakan betul di dalam keluar masuknya napas kita tersambung dengan Allah. Napas kita tersambung dengan napas Tuhan. Hanya dengan napas yang tersambung dengan napas Tuhan melalui zikir napas hu Allah, maka napas Tuhan itu akan melonggarkan napas kita. Karena napas yang telah menyatu dengan napas Tuhan, maka yang hadir di dalam napas kita, di dalam setiap tarikan napas kita, adalah napas Tuhan yang nyata. Apabila napas Tuhan telah nyata di dalam napas kita, insya Allah segala gangguan paru-paru kita yang disebabkan oleh COVID-19 bisa sembuh karena pertolongan dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadinya wabah atau pagebluk COVID-19 ini bukanlah tanpa alasan untuk menyadarkan kita semua, untuk mengingatkan kita semua agar menyambungkan napas kita, agar hidup kita ada pertalian dengan Tuhan kita, dengan Rob kita, melalui zikir napas, ataupun dengan merasakan naik turunnya napas, ada hayun Allah di dalamnya, ada
hidup Tuhan, ada maha hidup Tuhan di dalamnya. Mungkin selama ini kita lalai dengan tipu daya dunia ini. Hidup kita, nafas kita tersengal-sengal untuk mengejar kehidupan yang mewah, untuk mengejar materi, untuk mengejar harta. Tetapi nafas kita tidak pernah tersengal-sengal karena sesak menahan rindu, menyadari atas kesalahan kita, menyadari atas kelalaian kita kepada Tuhan kita. Untuk itu, semoga apa yang saya sampaikan ini mampu menjadikan obat dan mampu menyelamatkan diri kita dari COVID-19. Karena pada dasarnya Allah juga yang mendatangkan wabah ini, dan Allah juga yang mengangkatnya. Seberapa kuat kita lari dari kenyataan COVID-19, seberapa kuat kita melawan COVID-19, namun apabila Tuhan kita belum berkehendak, kita akan terseret juga, kita akan kalah juga. Namun salah satu cara untuk melawan COVID-19 yang datangnya dari Tuhan kita, maka tidak ada daya dan kekuatan, ini menurut praktek spiritual, kecuali daya dan kekuatan daripada Tuhan kita, yaitu dengan menyambungkan napas kita dengan Hayun, atau dengan yang maha hidup daripada Tuhan kita. Kalau toh kita tidak berzikir Hu Allah di dalam setiap tarikan napas kita, paling tidak berhentilah sejenak, diamlah sejenak, bertafakurlah sejenak, lalu amati naik turunnya napas kita, rasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap tarikan napas kita. Apabila pesan itu yang saya terima dan yang diterima oleh para spiritualis yang lainnya dengan makna dan maksud yang sama, meskipun dengan cara yang berbeda-beda, bisa menjadikan obat, bisa menjadikan solusi, alangkah baiknya kita mencobanya. Pun hal itu tidak ada ruginya, karena kita menyambungkan hidup kita dengan hidup Allah yang maha hidup. Karena kita berzikir mengingat Allah, dan apabila kita berpulang karena COVID, kita pun telah mempunyai modal, mempunyai bekal dengan mengingat Allah di dalam setiap tarikan napas kita. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.